Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqah sadaqatul ma. Seutama-utama sedekah adalah sedekah air. Bahkan ada sebuah riwayat dari Al-Imam Hakim, pengarang Mustadrak. Satu hari beliau terkena sakit. Kemudian beliau meminta fatwa kepada Al-Imam As-Sabuni Ma'ruf, pengarang kitab Aqidah Ashabil Hadis, bahwa dia sudah lama sakit. Kemudian Al-Imam As-Sabuni memberikan fatwa, kalau engkau ingin sembuh, maka cobalah ikhtiar dengan bersedekah air. Carilah tempat-tempat yang berhajat kepada air. Akhirnya Imam Hakim kemudian menggali sumur, dan airnya disedekahkan kepada orang-orang yang berhajat kepada air, dan tidak selang lama maka penyakit beliau disembuhkan. Kemudian riwayat yang sama juga, seorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia pun mengalami sakit. Kemudian Al-Imam Ibn Mubarak memberikan fatwa agar dia berikhtiar dengan menggali sumur, kemudian bersedekah dengan air, dan Allah takdirkan kemudian sembuh penyakitnya. Lah tentu hadis dan athar-athar salaf ini menunjukkan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah air. Lah saya Abu Humairah kebetulan berada di penampungan air Pondok Pesantren Jabal Hud Al-Islami, dan beberapa hari kemarin memang qadarullah kondisi air surut dari sumber, dan menjadikan beberapa anak-anak didik kita, santri kita di Pondok Pesantren Jabal Hud yang sedang menghafal Quran, mereka sangat kekurangan air, baik untuk mencuci, berwudu, mandi, dan yang semacamnya, terutama untuk membersihkan buang hajat besar ataupun kecil. Terkadang kemarin sampai kesulitan kita. Tapi alhamdulillah beberapa bulan kemarin kita sudah membangun ini tanggul air di sini. Bisa dilihat tanggulnya ini kita sudah coba kemarin mengisi air, dan alhamdulillah tidak ada kebocoran sama sekali. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para investor dan penyumbang yang sudah membuat tandon yang cukup besar ini dan menampung air yang sangat banyak ini. Memang air dari sumber memang tidak banyak, tetapi karena dia mengalir 24 jam walaupun kecil, akhirnya satu hari kita bisa menampung air cukup banyak. Tapi kendalanya sekarang adalah memindahkan air ini dari hutan ini ke Pondok Pesantren Jabal Hud yang cukup jauh, sekitar 200-300 meter ke atas. Akhirnya kami berencana, insya Allah tahap kedua kita akan membuat rumah-rumahan mesin di sini, sekitar 2,5 meter kali 6 meter, atau kali 4 atau 5 meter mungkin ke sana, karena memang harus membuat gudang juga untuk penyimpanan solar, karena memang kita menggunakan mesin tenaga solar, dan alhamdulillah yang sudah cukup efektif, bisa menarik air dari hutan ke pondok pesantren. Karena yang di depan sana yang sudah kita bangun di awal itu hanya mencukupi untuk pondok pesantren putra saja, dan untuk pondok pesantren putrinya tidak mencukupi. Makanya kenapa kita membuat tampungan kedua di sini, sehingga kita akan pecah. Di mana tampungan yang ada di sini kita akan sedot ke pondok putri karena yang lebih dekat, dan yang dekat jalan disedot ke pondok pesantren putra karena memang dari sana lebih dekat. Dan insya Allah mungkin pembangunannya akan kita bangun secepat mungkin, karena kendalanya juga untuk mengangkut barang-barang kemari, terutama material-material bangunan, baik pasir, semen, koral, batu bata, itu cukup jauh dari sini, dan harus kita borongkan menggunakan sepeda motor, sehingga biaya makin membengkak tentunya untuk pengangkutan material saja. Dan belum lagi nanti tidak bisa kita menggunakan kerja harian, harus borongan supaya
cepat selesai dan tersalurkan infak-infak kaum muslimin dan kaum muslimin secara cepat sesuai dengan keinginan kita semuanya. Dan sekali lagi saya buka donasi kepada kaum muslimin dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Anda semua berada, dan biaya yang kita butuhkan ya sekitar 40 juta kurang lebih. Insyaallah mudah-mudahan dalam 1 bulan ini kalau kita segera bangun, mudah-mudahan cepat jadi dan cepat selesai, sehingga kendala air di pondok pesantren tidak terus-menerus menakuti kita. Hampir setiap tahun kita ini pusing dengan air, dan alhamdulillah sudah ada solusi. Sekarang sudah ada bak ini cukup besar, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menampung 500 sampai 1000 santri di atas, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banyak santri ke tempat kita. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada para donatur yang sebelumnya sudah memberikan sumbangan dan infaknya untuk membuat tandon besar ini. Ini pun memang cukup menghabiskan waktu dan biaya, tapi alhamdulillah dengan kesungguhan kita semua dan dukungan para muslimin akhirnya jadi juga. Dan insya Allah kita mulai akan membangun tahap kedua, yaitu pembuatan rumah-rumahan mesin ya sekitar 2,5 meter kali 4 meter dengan tinggi 3 meter, tentu dengan kokoh sekalian juga dengan gudang oli solar gitu ya. Dan kita juga akan nanti pintunya pakai besi supaya menghindar dari pencurian. Dan insya Allah mungkin juga nanti kita akan buat rumah untuk tidur, mungkin ada untuk penjaga di sini, karena memang kondisi dalam hutan juga kita rawan, takut ada orang yang tidak suka dengan kita akhirnya mengambil sesuatu dari sini. Tapi alhamdulillah pengalaman kami di sini aman, karena yang di tandon yang di depan pun alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi apa-apa. Yang mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya sekali lagi mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimin, saya berharap sekali demi kelancaran air di pondok pesantren Jabal Uhud ini, kami berharap kepada kaum muslimin untuk dibukakan hatinya, ikut menyumbang dan menginvestasikan separuh atau sedikit dari hartanya guna pembangunan rumah-rumahan mesin untuk tandon air bagi pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab Jabal Uhud Al-Islami Tiban Kampung Batam Kepri Indonesia. Dan alhamdulillah sekali lagi ini tanah sudah rata sehingga memudahkan untuk pembangunan di sini. Jadi insya Allah mungkin tidak banyak dan tidak perlu ada pengurugan tanah, sehingga bisa langsung dibangun di sini. Makanya saya senang juga, dan alhamdulillah akses ke sini pun semakin mudah, karena walaupun hanya jalan setapak tapi bisa kita masuk ke sini. Mungkin bagi kaum muslimin atau kaum muslimin yang ingin juga ikut menyumbang dan ingin melihat langsung ke lokasi, insya Allah mungkin mudah jalannya ke sini dan kita akan antarkan kemari. Ya, sekalian melihat-lihat jalan-jalan ke hutan Jabal Uhud di sini. Insya Allah bisa menggunakan sepeda motor, tetapi sepeda motornya tidak bisa ke sini, mungkin diparkir di depan sana dan ke sini jalan kaki. Tapi aksesnya insya Allah bisa sampai ke sini. Jadi bagi yang ingin menyumbang secara langsung datang kemari, ahlan wa sahlan. Dan bagi yang mungkin jauh, tidak mungkin datang ke Batam, maka silahkan lewat transfer rekening, dan insya Allah kita nanti akan berikan nomor rekeningnya kepada Anda semuanya. Sekali lagi saya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kaum muslimin dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk ikut serta memberikan sumbangannya kepada kami, karena bagaimanapun kami sangat berhajat sekali kepada air. Dan saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan seluruh infak yang diberikan dan atau akan diinfakkan kepada kami menjadi amal jariah bagi kaum muslimin dan kaum muslimin, dan juga menjadi pemberat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan seluruh rizkinya, Allah berkahi keluarganya, Allah panjangkan umurnya, dan tentunya semoga menjadi keberkahan kita semua, bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimin. Ini yang bisa saya informasikan dari hutan pondok pesantren. Wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan surah Al-Qalam, dan kita masuk pada ayat ke-44 dan seterusnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan Al-Quran kelak akan kami hukum mereka dengan cara berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku memberikan tangguhan waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat pedih. Ataukah engkau wahai Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan uang, dibebani dengan hutang, ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskan perkara gaib itu? Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada ayat ke-44 dan juga ke-45, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran dari orang-orang kafir, maka kelak mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan, dan mereka tidak mengetahui padahal mereka sedang dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan tangguhan akan rencananya. Inilah yang bahasa ulama disebut dengan al-istidraj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa istidraj itu? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ulama mengatakan istidraj adalah an yu'ti Allah al-'abdadh-dhal kullama yuriduhu fid dunya liyazdadu dhalalatan wa jahlan wa inadan. Istidraj adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba seluruh apa yang dikehendaki hamba itu. Apa yang mereka kehendaki dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Gunanya agar Allah Subhanahu wa taala menambah kepadanya kesesatan, kejahilan dan penentangan, dan semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan sebagian para ulama juga mengatakan istidraj adalah al-akhdhu bit-tadriji darajatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ataupun azab dengan cara perlahan. Artinya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat dan kebaikan, justru kebaikan dan nikmat itu bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bertambah kesesatannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang ini. Apakah dia ingin bertobat
ataukah justru di atas penyimpangannya sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepadanya. Atau dengan kata lain yang mudah kalimat istidraj itu, seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sorga di dunia, tetapi dia sendiri berlumuran dengan dosa. Di antara gambaran istidraj itu banyak. Ada di antara manusia itu yang diberikan kedudukan di dunia, diberikan pangkat ataupun jabatan di dunia, tetapi mereka makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pangkat dan pangkat dan kedudukannya ini justru semakin dia jahat dan semena-mena. Terkadang dengan pangkatnya dia menindas orang lain. Dan itu yang banyak kita dapati di antara pejabat-pejabat kita. Ketika mereka sudah menjabat, justru mereka menindas orang-orang yang di bawahnya. Dan itu bagian daripada istidraj. Kemudian yang kedua, contoh yang lain, mereka yang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaan. Boleh jadi mungkin sukses dalam dagang, sehingga menjadi kaya karena perdagangannya, karena banyak untung, dengan itulah dia bertambah hartanya. Tetapi tidak juga dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kaya, makin pelit. Tidak ada zakat dan sedekahnya sama sekali. Walaupun zahirnya kaya dan selalu untung dalam berniaga, maka ini adalah istidraj bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwa dia sedang terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, istidraj ini terkadang seseorang bangga dengan keluarga, bangga dengan anak-anak, atau kalau dia seorang tokoh bangga dengan pengikut. Padahal orang ini tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak terkadang dilakukan oleh orang-orang tua. Umpamanya anaknya disekolahkan kemudian berhasil. Sebagian mereka ada yang jadi pilot, sebagian mereka ada yang jadi dokter, sebagian mereka ada yang menjadi insinyur dan yang semacamnya. Kemudian berbangga dengan anaknya, bahwa anak saya sudah menjadi orang besar. Padahal boleh jadi anaknya ini tidak pernah salat, jauh daripada agama, tidak peduli dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh keluarganya dibanggakan keturunannya. Ini bagian daripada istidraj. Dia tidak tahu bahwa dia terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lainnya, seseorang diberikan ilmu pengetahuan, baik agama ataupun dunia. Dengan ilmunya akhirnya manusia memuja-muja dia. Dengan ilmunya akhirnya manusia menyanjung-nyanjung dia, menghormati dia. Dan dia tidak sadar, dia terbawa oleh ujub dan takabur. Ingat, ini adalah istidraj. Atau sebagian manusia mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah profesi yang sangat agung. Mungkin dia seorang hakim yang memutuskan banyak kemaslahatan manusia. Tetapi ketika dia memberikan putusan, tidaklah dia memberikan putusan kecuali kalau ada harta yang menyogoknya. Dan itu yang banyak. Karena tidak semua hakim itu masuk ke dalam sorga. Bahkan sedikit dari hakim itu yang masuk sorga. Kebanyakan hakim itu di neraka. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan 2/3 hakim itu di neraka, hanya 1/3 saja hakim di sorga. Karena umumnya para hakim ini padahal tugas mereka mulia,
kalau mereka diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, maka mereka akan dapat pahala banyak. Bagaimana tidak? Yang namanya orang hidup di masyarakat pasti ada konflik dan ingin mencari keadilan, sehingga mereka mengharapkan datang ke hakim itu mendapatkan keadilan. Ternyata masuk ke kantor peradilan, keluar tidak ada keadilan, karena mungkin hakimnya sudah disogok, hakimnya mungkin sudah diberikan tips dan begitu seterusnya. Dan ini hakim yang terkena istidraj. Hati-hati, hakim seperti ini terkena makar dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh yang lain, istidraj itu disebabkan karena ibadah. Merasa dirinya lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang lainnya. Merasa dirinya ahli salat malam, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, kemudian merendahkan dan meremehkan yang tidak serajin dia ibadahnya. Maka ini juga bagian daripada istidraj. Termasuk juga orang-orang yang kemudian dipanjangkan usianya. Mungkin orang-orang seusia dia, teman-temannya mungkin di usia 60-70 tahun sudah meninggal. Dia pula tak mati-mati. Sampai usia 100 tahun tak mati-mati, bangga pula dengan usianya. Padahal Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik umur itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kalau panjang umur tidak baik amalannya, buat apa? Nambah dosa saja. Maka ini juga bagian daripada istidraj. Seseorang kemudian dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya orang yang diberikan kesehatan, sehat badannya, bugar, tenaganya kuat, bekerja tidak pernah sakit, tapi jauh daripada ibadah. Maka kesehatan yang seperti ini bagian daripada istidraj. Dia tidak memanfaatkan kuatnya fisik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya orang-orang yang mereka diberikan nikmat luas oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta banyak, rumah besar, kendaraan megah, tanah luas, uang melimpah dan begitu seterusnya, tapi mereka jauh dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bagian daripada istidraj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah sifat istidraj ini ikhwan dijelaskan oleh para ulama. Di antara sifat istidraj ini, yang pertama, sifat istidraj ini, terkadang istidraj ini atau makar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mereka bergelimang di atas kenikmatan, tapi mereka banyak melakukan dosa. Mereka merasa sorga di dunia, tapi penuh dengan dosa. Pertama, annahu ala marahil. Terkadang istidraj ini ada marhalahnya, ada waktu tenggangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum hamba yang diberikan nikmat karena tidak bersyukur, tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala membiarkan dulu, memberikan kesempatan untuk tobat ataukah tidak. Dibiarkan, diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, setelah kemudian lama dia pun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sadar bahwa selama ini sedang diintai oleh azab Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tahu. Mulailah Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan azabnya dengan cara sembunyi-sembunyi, di mana orang yang sedang diberikan azab dia tidak tahu kalau dia sedang diazab. Boleh jadi hartanya banyak, mulai banyak penyakit. Kalau banyak penyakit, harta banyak untuk apa juga coba? Harta banyak, tapi dia stroke, tak bisa baring di kasurnya, kemana-mana pakai kursi roda. Bahkan boleh jadi mungkin ada sebagian badannya yang diamputasi. Lalu apa kekayaannya? Punya mobil tidak bisa nyetir sendiri, harus sopir yang nyetiri. Mau melihat pemandangan di sekitar rumah, taman yang dibangunnya saja begitu indah, tidak bisa dia melihat pemandangan kecuali harus didorong lewat kereta dorongnya.
Lalu hidup yang seperti ini untuk apa coba? Tidak ada nikmat-nikmatnya. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan dia tidak sadar kalau dia sedang mulai diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul mengagetkan dia dan dengan azabnya. Ketika dia senang di atas kesenangannya, mungkin selama di waktu dia remaja, muda sampai tua, dia berusaha untuk mengumpulkan kekayaannya dan dia berhasil. Allah berikan kenikmatan kepadanya. Sudah tua, rupanya dia tertabrak mobil secara tiba-tiba. Kemudian pingsan, koma. Sekalipun kemudian hidup cacat permanen. Lalu buat apa sekali lagi kekayaannya? Atau boleh jadi sampai menimpa kepada kematiannya. Nah, sifat istidraj ini seperti ini nih. Makanya sering saya katakan bahwa jangan terlalu bangga kalau seandainya nih Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita banyak nikmat. Tiba-tiba kemudian kita menjadi kaya raya, kemudian sehat selalu, umurnya panjang, manusia pun memuji dia, padahal kita bukan ahli salat. Padahal kita bukan ahli talabul ilmi, bahkan mungkin banyak kewajiban yang kita tinggalkan, tapi tidak ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat kita. Hati-hati, jangan senang dulu. Ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Harus takut. Kalau kita tidak beribadah tapi kenikmatan dilancarkan, harusnya seorang yang beriman takut. Jangan-jangan ini adalah istidraj, bagian daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu ada sebabnya. Kenapa orang itu bisa terkena makar Allah berupa istidraj ini? Dan dia tidak sadar. Pertama, karena kekufuran. Jadi sebab istidraj ini karena kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim." Janganlah orang-orang kafir itu mengira ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tidak diazab sama sekali, itu lebih baik bagi mereka. Jangan kalian kira seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin." Sesungguhnya kami membiarkan mereka, orang-orang kafir itu, supaya bertumpuk dosa-dosanya dan mereka kelak akan mendapatkan azab yang dihinakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan kekafiran dengan kekafirannya, Allah tidak mengazab mereka. Bahkan kita lihat terkadang orang kafir lebih kaya dibandingkan kita. Terkadang orang kafir lebih sehat dibandingkan kita. Terkadang orang kafir lebih panjang pula usianya dibandingkan kita. Terkadang orang kafir usahanya dimudahkan oleh Allah dibandingkan kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir seperti itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sengaja menumpuk-numpuk dosa mereka, supaya nanti pada hari kiamat mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat menghinakan mereka. Yang kedua, sebab istidraj ini terkadang karena istihza dengan para nabi. Istihza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd 32, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa amlaytul lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab." Dan sungguh sebagian orang telah mengolok-olok para rasul dari rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Maka Allah mengatakan, maka aku pun membiarkan mereka, orang-orang yang mengolok para rasul itu, sampai pada waktunya kami akan azab mereka dan mereka akan tahu betapa dahsyatnya azabku kepada mereka. Jadi orang-orang yang mengolok para nabi, mengolok-olok para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihza, mengolok-olok Nabi. Kan dulu sering
kita mendengar orang-orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat karikatur ataupun candaan-candaan yang isinya adalah mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa mengolok-olok Rasul ini bagian daripada istidraj. Seperti umpamanya ada seseorang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi. Umpamanya dia mungkin memelihara janggut, berusaha untuk tidak isbal, berusaha untuk rajin beribadah, solat 5 waktu, rajin ke pengajian, dan begitu seterusnya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang seperti ini, kawan. Kemudian mulai mengecap bahwa orang yang berjenggot itu teroris, orang yang suka ke masjid itu radikalis, itu ajaran-ajaran sesat, dan begitu seterusnya. Ini amalan Nabi. Nabi itu juga berjanggut, Nabi itu cingkrang, Nabi tidak pernah melepaskan dari masjid, Nabi senantiasa membuat majelis ilmu. Lah ini terkadang ada orang-orang yang kemudian tanpa sadar, ya memang tidak secara langsung Nabi SAW yang diejek, tapi sunnah-sunnah yang diejek. Dia tidak sadar sebenarnya dia tidak sedang mengejek sunnah, dia sedang mengejek Nabi SAW. Kalau orang mengejek janggut, hakikatnya dia mengejek Nabi sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara sebab istidraj adalah az-zulm wa tughyan, karena kezaliman dan juga melampaui batas. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj 48, wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Berapa banyak negeri-negeri, kata Allah, aku biarkan mereka, tidak kuhancurkan, tidak kubinasakan, padahal mereka kufur, padahal mereka zalim. Kemudian pada waktunya kami akan kirimkan azabnya dan semua manusia akan kembali kepadaku, kata Allah. Lihat bagaimana kezaliman itu sebenarnya bagian daripada istidraj. Ingat tentang kisah dahulu Sa'id ibn Zaid atau Zaid ibn Sa'id atau Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dia adalah menikah dengan adiknya Umar, Fatimah. Dan Sa'id ibn Zaid ini terkenal mustajab doa, sama dengan Abdurrahman ibn Auf. Dia seorang sahabat Nabi SAW. Satu hari ada wanita yang jahat, wanita fajirah, kemudian mengambil tanah Sa'id ibn Zaid ini dan mengklaim bahwa itu tanahnya. Maka Sa'id ibn Zaid mengatakan, tidak, itu tanahku. Sampailah kemudian perkaranya kepada Khalifah Marwan. Sang Khalifah mengatakan, wahai Sa'id, kalau memang itu tanahmu, mana buktinya? Entah sertifikat, entah surat-surat apalah yang buktikan itu adalah tanahmu. Kata Sa'id, ini tanahku, tanah bapakku. Memang aku tidak punya bukti, tapi ini tanahku. Kemudian kata Khalifah, kalau begitu menurut ajaran Nabi SAW, kalau kamu tidak punya bukti, berarti wanita ini harus bersumpah. Kalau dia berani bersumpah itu tanahnya, berarti tanah itu milik dia. Kata Sa'id, ya Khalifah, wanita ini jahat, suka ngambil tanah orang. Dia tidak takut dengan sumpah dia pasti akan bersumpah. Akhirnya wanita ini bersumpah, betul-betul tidak takut, dia bersumpah karena mengambil tanah orang. Maka Sa'id mengatakan, saksikan wahai Amirul Mukminin, kalau wanita ini dusta dalam kata-katanya, aku hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, banyakkan fitnah dalam kehidupannya, wafatkan dia di tanah dan yang dia klaim bahwa itu tanahnya. Akhirnya berjalannya waktu, betul-betul wanita ini dipanjangkan, tapi kehidupannya tidak pernah tenang. Kehidupannya serba susah, padahal dia sudah mengambil hak orang. Harusnya dengan tanah yang begitu luas dia kaya. Justru banyak fitnah yang mengenai wanita ini. Dan akhirnya dia pun mati di kebun yang diklaimnya. Tidak ada orang tahu. Begitulah terkadang istidraj, ikhwatu fillah, Allah Azza wa Jalla, karena zalim. Dia tidak tahu bahwa kezaliman itu
adalah dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Bukankah Rasul yang mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atu rahim." Dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat adalah kezaliman dan pemutus silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga di antara sebab kenapa seseorang itu terperangkap dengan istidraj, karena terlampau menikmati urusan dunia, lupa di akhirat. Karena biasanya dunia ini disebutkan para ulama sirru tughyan. Dunia ini rahasia bejatnya orang, jahatnya orang. Orang kalau belum punya dunia masih miskin, kayak Qarun, baik, soleh, suka baca Taurat. Tapi ketika si Qarun kaya, apa yang terjadi? Mulai jahatnya nampak, sombongnya nampak, dia rendahkan orang lain dan dia merasa dia paling wah, paling hebat, paling kaya dan begitu seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengincar azab Qarun. Lah ini diantaranya juga sebab istidraj adalah karena terperdaya dengan perkara dunia. Termasuk sebab istidraj juga adalah at-takdzib bi ayatillah. Mereka yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 182, "Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang bentuk istidraj ini yang banyak di masyarakat itu dikarenakan karena at-tausi'atu alaihim fil mal. Umumnya orang yang terkena istidraj itu karena terpengaruh dengan harta biasanya. Umum di masyarakat. Kalau sudah harta menguasai dia, maka umumnya orang itu pasti terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lihat orang-orang kaya itu. Lihat para pejabat. Lihat orang-orang yang mungkin boleh dikata tidur dengan uang. Terkadang mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat sama sekali. Tidak peduli. Sehingga kalau mereka di zaman sekarang kan sudah ada medsosnya. Kalaupun seandainya mereka buat konten, maka mereka akan membuat konten itu video-video kekayaan dia saja. Diperlihatkan mobil termahalnya, diperlihatkan rumah termegahnya, diperlihatkan uang terbanyaknya, diperlihatkan seluruh kemegahan dunianya. Dan itu kan menyakiti hati orang-orang miskin. Dan akhirnya menimbulkan perkara hasad bagi orang lain. Lah inilah yang kemudian istidraj yang paling banyak di masyarakat ini. Ketika mereka kemudian kaya raya, apalagi kemudian didukung dia juga seorang pejabat, biasanya yang ditampilkan itu kehidupan hedon, kehidupan yang megah, hura-hura dan yang semacamnya. Dan itu anehnya tidak punya malu ditampakkan di hadapan orang-orang miskin dengan video-video mereka. Padahal mereka sedang terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang ditunggu istidrajnya. Lihat yang sekarang viral hari ini. Gara-gara satu ucapan saja bisa menggerakkan orang untuk demonstrasi. Kita tidak mengatakan demonstrasi boleh. Tetapi kita lihat bagaimana manusia bisa tergerak untuk melakukan penjarahan, coba bayangkan. Masuk ke rumah-rumah orang-orang kaya tertentu ini, dijarah barang-barangnya. Mungkin kalau ada orangnya bisa mati dibunuh tuh. Masih baik kan tidak ada tuh. Tapi lihat akibat daripada makar Allah Subhanahu wa taala di sini. Itu semua makar Allah Subhanahu wa taala kan. Mereka berani menari di atas penderitaan rakyat. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah lama membiarkan mereka. Pada waktunya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menurunkan makarnya, wa makaru makran
wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, Allah lebih hebat lagi makarnya. Tidak ada yang bisa melawan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kata, satu gerakan bisa melumpuhkan seluruh karirnya. Coba bayangkan, dibuka aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keceletot ngomong, hanya bilang satu kata yang kasar, menggerakkan orang untuk membuli dia, bahkan menjarahnya. Begitulah makar Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup itu perlu sederhana. Tampakkan kesederhanaan. Kekayaan itu tidak dilarang dalam Islam. Silahkan anda kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman ibn Auf kaya lagi, dan banyak para sahabat yang kaya, termasuk Sa'ad ibn Ubadah kaya. Makanya dia selalu menyumbang istri-istri Nabi SAW hampir setiap hari. Tetapi kekayaan yang tidak melalaikan mereka dari akhirat, tidak melalaikan mereka dari ketaatan. Tapi kebalikan hari ini, karena jauhnya mereka dari Islam, jauhnya mereka dari ajaran Islam, kekayaan itu membutakan mereka. Seolah-olah mereka paling kaya, paling berkuasa, sehingga nampak arogansinya, sombongnya, ujubnya, dan menghina orang-orang di bawahnya. Na'udzubillah. Nah, inilah di antara istidraj sebenarnya. Allah sedang menunggu makar mereka, akhirnya Allah datangkan makarnya, dan tidak ada yang bisa menghalangi makarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga gambaran istidraj yang umum di masyarakat itu. Terkadang ada orang-orang yang menilai dia sedang melakukan kebaikan, padahal dia sedang melakukan keburukan. Seperti orang-orang yang beribadah, yang tidak mengikuti contoh Nabi SAW, tidak mengikuti contoh para sahabatnya, tidak mengikuti ajaran dan arahan salafun salih. Mereka terus melakukan hal-hal yang menyimpang dari Islam, dan mereka menganggap mereka sedang di atas Islam. Mereka sedang menyelisih sunnah, tapi mereka menganggap mereka di atas sunnah. Mereka menganggap bahwa mereka sedang menghidupkan syiar-syiar Allah, tapi mereka sedang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istidraj. Kenapa istidraj? Karena sebagian mereka sudah menyumbangkan waktunya, menyumbangkan biayanya, bahkan boleh jadi seumur hidup dia lakukan seperti itu. Dia tidak paham bahwa ibadah yang mereka lelah letih lakukan itu rupanya tidak diterima Allah, malah jadi bumerang bagi dia. Di akhirat dia malah mendapatkan api neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Ada orang-orang yang mereka itu amilah, senantiasa beramal, dengan gigihnya mereka melakukan amalan, dengan letihnya mereka melakukan amalan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya menyimpang dari Islam, amalannya menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Dia sedang terkena makar Allah. Itulah istidraj namanya. Merasa mereka berada di atas kebenaran, padahal mereka di atas kebatilan. Hati-hati, ini yang banyak di masyarakat, istidraj yang seperti ini. Jangan sampai kemudian seumur-umur kita terkena istidraj, yang harusnya kita ini membawa pahala banyak, justru kita tidak membawa pahala sedikit pun, dan berakhir dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga yang paling banyak di masyarakat, saya menyebutkan hal-hal yang banyak aja di masyarakat, gambaran istidraj itu. Terkadang ada orang-orang yang tertipu dengan al-ightirar bis-sihah, dengan kesehatan. Coba ada orang-orang yang tertipu dengan kesehatan. Coba lihat, kalau sekarang kan banyak orang nge-gym kan. Karena kalau dulu jarang lah tempat-tempat fitness itu. Sekarang hampir tiap tempat ada, dan dipenuhi laki-laki dan perempuan. Bayangan mereka itu bagaimana caranya membuat badan itu six-pack. Ya mungkin berotot dan begitu seterusnya, bagus. Tapi mereka tidak sadar, mereka sedang terkena jebakan makar. Karena mereka terkadang waktu-waktu sholat, mereka masih melakukan nge-gym. Bahkan dari pagi sampai sore, nanti malam nyambung lagi. Setiap hari
Angan-angannya supaya badannya bagus, badannya sehat. Dia enggak mikir. Ada waktu-waktunya orang mengurus badan, ada waktu-waktunya hak Allah yang harus ditunaikan. Orang ini sedang istidrak. Karena betapa banyak orang-orang yang dulunya mungkin binaraga, orang dulunya mungkin kesehatannya bagus, ketika dia sudah tua, macam-macam penyakit menghampiri dia. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya berpikir soal kesehatan saja. Ada juga yang kemudian setiap hari orang itu mikirnya hanya duit saja itu di otaknya itu. Bagaimana cara duit? Nanti besoknya berpikir duit lagi. Mau tidur pikir duit lagi. Sampai mimpi pun mimpi bagaimana cari duit. Dan begitu seterusnya. Ada orang yang dari mulai dia tidur sampai tidur lagi hanya mikir dunia saja, ikhwan. Lah dia sedang terkena istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa para salafun saleh itu sangat takut dengan perkara ini. Sampai-sampai para ulama salaf itu mereka sangat takut dengan istidraj sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrijan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku terkena istidraj darimu. Lihat doa para ulama salaf ini mencontohkan bagaimana rasa takut mereka kepada perkara ini. Jangan sampai kenikmatan yang mereka berikan, yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalaikan mereka dari ibadah. Itu ketakutan mereka. Bahkan dijelaskan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ketika dia memandang makanan di depannya, entah kenapa dia takut untuk memakannya. Kemudian dia mengatakan, inna Mus'ab madha qablana ma akhadha syai'un minad dunya. Karena aku teringat, kata Abdurrahman ibn Auf, aku teringat dengan saudaraku Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika dia mati tidak ada satu dunia yang dibawanya. Kain kafannya saja tidak sampai menutupi badannya. Kalau ditarik ke kepala nampak pula kakinya. Kalau ditarik ke kaki nampak pula kepalanya. Kata Abdurrahman ibn Auf, sungguh aku teringat dengan Mus'ab bin Umair maksudnya. Padahal Mus'ab itu orang kaya. Setelah masuk Islam diusir sama orang tuanya dan tidak diberikan warisannya secuil pun. Tapi Mus'ab sabar. Dia tetap mengikuti Nabi SAW. Saat kemudian dia mati syahid di perang Uhud, kemudian dia hendak dikafani oleh Rasul, itulah kain kafannya terlalu pendek. Akhirnya ditarik ke kepala nampak kakinya dibungkus dengan dedaunan, kemudian dikebumikan. Kata Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya Mus'ab ibn Umair telah meninggal dunia dan tidak ada perkara dunia yang dibawanya. Wa ana ahsya an takuna hasanatuna ujjilat lana. Aku takut, kata Abdurrahman, jangan-jangan kekayaanku di dunia ini adalah kenikmatan yang disegerakan Allah dan aku tidak mendapatkannya di akhirat. Inilah bagaimana Abdurrahman ibn Auf takutnya dengan makar ini. Jangan-jangan kekayaan saya, karena Abdurrahman ibn Auf kaya raya orangnya. Jangan-jangan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku ini kenikmatan yang disegerakan di dunia dan aku tidak akan mendapatkannya di akhirat. Sampai seperti itu ketakutan Abdurrahman ibn Auf, sampai terpikir dengan Mus'ab ibn Umair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang diajarkan Nabi kepada Umar bin Khattab. Jadi saat Umar bin Khattab mendengar bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya, padahal itu berita hoax. Memang Nabi SAW tidak menggauli istrinya hampir 1 bulan, mengilah, tapi tidak menceraikannya. Tapi kabar di luar bahwa seolah-olah Rasul menceraikan istri-istrinya. Tentu Umar marah kepada putrinya Hafsah. Kau apakan Nabi sehingga menceraikan dirimu? Abu Bakar juga marah dengan Aisyah. Kau berbuat apa sama Nabi sehingga Nabi semarah itu? Tetapi Umar ingin klarifikasi, apakah betul Rasul menceraikan putrinya? Maka Umar pun kemudian berusaha mendekati Nabi SAW dan ingin klarifikasi. Pada awalnya ditolak, tapi kemudian
Umar dipersilahkan masuk oleh Nabi SAW. Saat itulah Rasul baru bangkit daripada tidur. Rupanya karena Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma, jadi bekas goresan-goresan pelepah itu nampak di pundak Nabi. Disitulah Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, Rasulullah, aku ini pernah pergi ke daratan Persia, daratan Romawi. Aku kenal raja-raja mereka. Mereka raja yang diagungkan. Mereka ada tempat-tempat tidur yang empuk dengan dayang-dayang dan makanan yang lezat. Engkau lebih baik dibandingkan mereka. Harusnya engkau mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Umar, sesungguhnya kekayaan itu memang milik mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Ya, itu untuk mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Maknanya mereka di akhirat tidak akan dapat. Ya, mereka sekarang dapat dan kita tidak mendapatinya, tapi kelak di akhirat mereka tidak akan dapat dan kita akan mendapatinya. Ingat bagaimana Nabi SAW mengajarkan agar jangan tertipu dengan istidraj makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penduduk neraka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wahum yastarikhuna fiha, ketika penduduk neraka itu menjerit-jerit karena kesakitan. Menjerit-jerit karena kesakitan. Gimana azab neraka ini, luar biasa, ikhwan. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu kan dirantai. Kalau rantai dunia bagi penjahat kelas kakap sekalipun, paling tinggi dirantai tangannya atau dirantai kakinya, atau boleh jadi diletakkan di pundaknya. Tapi rantai akhirat itu dimasukkan ke dalam mulut dan keluar lewat dubur. Itu rantainya, dimasukkan ke mulut, keluar dari dubur, kemudian diseret. Bagaimana perasaan penduduk neraka ini dan rasa sakit yang dirasakannya, coba. Makanya mereka menjerit-jerit, baru dirantai saja menjerit-jerit. Macam mana dimasukkan ke neraka? Dikasih minum dikasih makan buah zakum, dikasih minum air yang sangat mendidih. Ya wajar kalau mereka menjerit-jerit. Sehingga mereka tidak tahan dengan azab neraka. Dan mereka pun mengatakan, Ya Rabb, bisa enggak kau kembalikan kami ke dunia? Agar kami bisa beramal saleh. Agar kami bisa memperbaiki diri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah di dunia, kata Allah, aku sudah kasih kau umur panjang dan kukirim para utusanku untuk memperingatkan kalian. Kemana saja kalian? Di dunia loh, kata Allah, aku sudah utus kepada kalian Rasul, dan kalian pun mendapatkan Rasul. Entah ajaran-ajarannya atau mungkin di zamannya melihat Rasul. Kenapa kalian tidak mengikuti Rasul dan menyanyiakan umur kalian untuk menentang Rasul? Itulah namanya istidraj. Mereka tidak tahu bahwa mungkin di dunia ada orang-orang zalim itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada di dunia itu orang-orang yang jelas-jelas dia zalim, menzalimi orang lain, bahkan orang yang dizaliminya itu sampai kemudian sakit bahkan meninggal, hidupnya tenang-tenang saja, hidupnya bahagia-bahagia saja, hidupnya tertawa saja sampai dia mati. Tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Islam ini meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka kita yakin walaupun orang zalim di dunia dan orang yang dizalimi belum mendapatkan keadilan, tapi ingat di sana ada istidraj. Bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada qisas, ada hisab, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kenapa Islam menanamkan kepada umatnya untuk beriman adanya kebangkitan setelah kematian, adanya hisab setelah hari kiamat. Tidak seperti sebagian orang yang mengingkari bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, maka orang zalim akan tertawa dengan kezalimannya. Para pencuri akan tertawa dengan harta rampasannya. Orang-orang yang membunuh akan tertawa karena dia membunuh orang. Tapi Islam menanamkan itu
supaya tertanam rasa takut. Kalau saya berbuat jahat di dunia mungkin tidak dibalas, tapi di akhirat pasti dibalas. Sehingga kemudian sadar bahwa dia tidak masuk dalam perangkap istidraj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sudah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.